Karena saya Menses Tambu Bolon dengan NIM 138, saya akan menjelaskan metode Newton maju dan Newton mundur. Jadi berikut adalah penerapan codingan dalam Python untuk implementasi Newton maju. Jadi fungsi ini menerima vektor X dengan jarak yang sama, vektor Y, kemudian nilai X yang akan diestimasi dan mengembalikan hasil interpolasi beserta tabel selisih. Jadi ini menggunakan import yang hampir sama dengan bagian lainnya, NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Ini adalah codingannya. Kemudian ini untuk menghitung tabel selisih maju, untuk div append untuk menghitung selisih maju OR ini untuk membuat tabel. Dan berikut adalah contoh jika dimasukkan ke dalam eksperimen fungsi uji 1, di mana f1x sama dengan e pangkat 0,5x pada interval 0,1. Ini 6 titik data, m sama dengan 5 dengan h 0,2. Dan kita hitung interpolasinya. Dan jika dijalankan akan menghasilkan grafik interpolasi sebagai berikut. Kemudian ini adalah galat interpolasinya. Dan untuk fungsi uji 2, X sama dengan 1 per 1 plus 25X kuadrat pada interval min 1,1 untuk fenomena Runge. Ini adalah penerapannya dalam fungsi F2X. Ini adalah hasil grafiknya untuk derajat 5 sebagai berikut, derajat 9, dan ini adalah derajat 13. Kemudian, ini adalah Newton mundur. Untuk implementasinya dalam Python sebagai berikut, dia masih serupa tapi menggunakan selisih mundur dan parameter U. Ini adalah implementasinya masih menggunakan X, Y, dan X target. Ini berikut adalah penjelasannya. Ini adalah eksperimen dan hasil untuk fungsi uji 1 dengan grid seragam 6 titik H 0,2 pada fungsi yang sama akan menghasilkan interpolasi sebagai berikut. Dan ini adalah galat interpolasinya. Baik, ini adalah fungsi uji 2. Kemudian kita bandingkan dengan Newton maju dan Newton mundur berada di estimasi dekat 1, kalau Newton maju dekat min 1. Ini derajat yang sama dan akan menghasilkan jika di derajat 5 sebagai berikut, derajat 9 sebagai berikut, dan di derajat 13 sebagai berikut. Jadi apa sih perbedaan antara Newton maju dan Newton mundur? Jadi menunjukkan galat besar akibat fenomena Runge untuk kedua Newton, metode Newton. Tapi kalau di Newton mundur hasilnya sama buruknya di ujung kanan. Ini menunjukkan bahwa kedua metode simetris dan rata terhadap osilasi di ujung interval. Derajat 5 masih cukup baik, derajat 9 mulai muncul osilasi di ujung. Seperti kita lihat, ini adalah osilasinya. Ini masih cukup baik, dapat kita lihat, tapi di sini udah mulai muncul osilasi di derajat 9. Jika kita menggunakan interpolasi n sama dengan 9, dan di derajat 13 osilasinya akan sangat besar. Seperti yang dapat kita lihat di grafik untuk metode Newton mundur. Begitu pula seperti tadi kita jika melihat untuk metode Newton maju juga sama. Galat maksimum akan meningkat drastis. Jadi kapan kita akan menggunakan Newton maju dan Newton mundur? Newton maju jika sangat disarankan jika titik X yang ingin diestimasi berada di dekat awal tabel, dekat dengan X0. Newton mundur digunakan jika titik X yang ingin diestimasi berada pada akhir data atau akhir tabel. Jadi ini adalah tabel perbandingan praktik dan rekomendasi untuk metode Newton maju dan Newton mundur. Sekian saja penjelasan dari saya tentang metode Newton maju dan Newton mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imal Farizal. Dengan NIM belakang 58, saya akan menjelaskan kode tentang metode Lagrange. Nah, pada sel pertama, saya melakukan persiapan awal program dengan mengimpor dua library utama, yaitu NumPy dan Matplotlib. NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan manipulasi array, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafiknya. Nah, di sini juga saya menggunakan NP random seed yang bertujuan agar angka acak yang dihasilkan selalu sama setiap kali program dijalankan. Lalu saya membuat fungsi max error yang digunakan untuk menghitung galat maksimum antara nilai fungsi asli dan nilai hasil interpolasinya. Nah, pada sel kedua ini saya mengimplementasikan metode interpolasi Lagrange dalam fungsi Lagrange. Ini memiliki 3 parameter, yaitu xdata, ydata, dan xeval. Xdata untuk titik x-nya, ydata berisi nilai fungsi pada titik tersebut, dan xeval adalah titik yang ingin dihitung nilai interpolasinya. Nah, metode Lagrange ini bekerja dengan membangun polinom basis Lagrange untuk setiap titik data, program yang menggunakan 2 perulangan, di mana perulangan pertama memiliki titik ke i, dan perulangan kedua menghitung perkalian faktornya untuk semua J. Nah, lanjut ke sel ketiga. Nah, pada sel ketiga ini dibuat fungsi Lagrange vektor. Fungsi ini merupakan pengembangan dari fungsi sebelumnya. Jika fungsi Lagrange hanya menghitung interpolasi pada satu titik, maka Lagrange vektor dapat menghitung interpolasi pada banyak titik sekaligus. Programnya ini melakukan perulangan terhadap seluruh nilai dan dalam X values-nya. Nah, lanjut ke sel keempat. Pada sel keempat ini dilakukan eksperimen untuk menguji metode interpolasi Lagrange. Pertama, saya mendefinisikan fungsi yang akan diuji, yaitu fungsi eksponensial, di mana fx sama dengan e pangkat 0,5x. Eksperimen dilakukan pada interval 0,1. Kemudian dibuat 400 titik evaluasi menggunakan linspace agar grafik yang dihasilkan lebih halus dan perhitungan error lebih akurat. Setelah itu ditentukan berapa derajat polinom interpolasi, yaitu 4, 8, dan 12. Mari kita lihat bawahnya hasilnya. Nah, di sini kita lihat ini untuk derajat 4. Bawahnya ada untuk derajat 8.
lalu di bawahnya ada derajat 12. Nah, oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Treka Pramudita dengan 3 digit NIM 193. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kode IPYNB mengenai Neville Method. Di mana pada sel kode ini itu berisi implementasi metode Neville untuk menghitung nilai interpolasi polinomial pada satu titik evaluasi X. Kemudian program ini sendiri akan menerima 3 parameter, yaitu X data sebagai titik data, Y data sebagai nilai fungsi pada titik tersebut, dan X eval itu sebagai titik yang ingin dihitung nilai pendekatannya. Pertama, program akan menentukan jumlah titik data lalu membuat tabel Neville berbentuk matriks berukuran n kali n. Dimana kolom pertama tabel diisi dengan nilai y, dan selanjutnya tabel akan diisi secara rekursif menggunakan rumus Neville, yaitu mengkombinasikan dua interpolasi derajat lebih rendah untuk membentuk interpolasi derajat yang lebih tinggi, di mana hasil interpolasi akhir diperoleh dari elemen Q dalam kurung O, n dikurangi 1 yang merupakan nilai pendekatan polinomial Px pada titik evaluasi. Nah, sedangkan kita masuk ke evaluasi interpolasi pada banyak titik, di mana pada sel kode ini itu merupakan fungsi tambahan yang digunakan untuk menghitung interpolasi menggunakan metode Neville pada banyak titik sekaligus. Nah, fungsi ini akan menerima parameter X data dan Y data sebagai titik data, serta X values yang berisi sekumpulan titik evaluasi. Di mana perhitungan dilakukan dengan memanggil fungsi Neville untuk setiap nilai X pada X value menggunakan teknik list comprehension, di mana hasil interpolasi dari setiap titik kemudian akan dikumpulkan dan juga dikonversi menjadi array numpy, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti pembuatan grafik serta interpolasi dan perhitungan galak. Ini untuk yang eksperimen dari fungsi pertama. Dan ini untuk implementasi dari studi kasus yang kedua ya.